Nah, jadi beliau ini adalah Ustazah Juliet Herlina SHI. Nah, beliau ini uh, juga seorang penyuluh agama. Beliau juga salah satu tokoh pemuda di Desa Manggala dan juga putri dari tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di Desa Manggala yang merupakan orang asli atau orang Melayu asli Desa Manggala. Insyaallah kita akan menggali ilmu, menggali informasi kepada beliau. Insyaallah juga beliau ditemani dengan siapa namanya Kak? Nia Apri Ustaz. Namanya Mbak Nia Apri Sadia apa Sadiko? Sokdia. Oh, Sokdia. Mbak Nia Apri. Manggilnya siapa? Mbak Nia. Nah, baiklah, Ustazah. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah amaliyah seperti tahlilan, seperti yasinan itu sudah ada sejak lama di Desa Manggala ini? Gimana Ustazah? Kalau seingat saya dari kecil dulu ya, sepengetahuan saya memang amaliyah seperti itu sudah dijalankan, bukan itu terlahir baru-baru ini. Dari saya kecil memang tahlilan ketika ada orang meninggal, nanti ada tahlilan, yasinan setiap malam Jumat itu memang sudah dilakukan sudah lama, sudah dari dahulu gitu. Sementara untuk itu ya, seperti amaliyah yang lain seperti sholat tarawih gitu. Apakah yang sekarang 8 rakaat apakah sejak dulu atau memang dulu 20 rakaat? Mungkin orang tua atau bapak dari ustazah mungkin pernah memberikan informasi tentang itu? Dari dulu emang kalau di masjid yang di sekitaran Desa Manggala emang kalau sholat tarawih berjamaah di masjid itu pakai yang 8 rakaat. Belum gitu. pernah kejadian atau melaksanakan ibadah tarawih yang 20 rakaat itu. Terus Mbak Nia, mungkin Mbak Nia pernah istilahnya mendapati sholat tarawih yang mungkin yang 20 rakaat di mana di sekitaran Kabupaten Melawi lah. Mungkin pernah? Belum pernah sih Belum kalau pernah. di Kabupaten Melawi Ustaz. Berarti kalau yang di Kabupaten Melawi memang rata-rata mengerjakan yang 8 rakaat. Tapi untuk yasinan dan tahlilan seperti itu ya. Yasinan, tahlilan, kemudian amaliyah ketika ada orang meninggal, nah seperti itu. Apakah ya seperti 3 hari, kemudian 7 hari, kadang ada yang 15, ada yang 25 sampai 40, kemudian sampai 100 hari. Apakah itu memang sudah ada sejak dulu? Mungkin dari Mbak Nia dulu silakan. Iya, emang udah ada sejak dulu. Dari saya kecil bahkan Ustadz. Tahlilan itu. Terus menurut Ustazah sendiri, apakah memang dari amaliyah itu memang mungkin dari orang tua Ustazah sendiri mungkin pernah bercerita? Iya. Kalau tahlilan amaliyah yang seperti sudah dijelaskan tadi, memang sepertinya dari kakek, nenek, buyut itu memang sudah dilaksanakan, bukan gitu ya? hanya dari orang tua kami, tetapi dari orang tua kami juga hal itu memang sudah dilaksanakan sejak lama ya? Iya, emang sudah sejak lama hal tersebut dilaksanakan. Terus gini ya Ustazah, untuk yang sekarang ini, apakah di desa kita atau di Desa Manggala ini, apakah amaliyah itu masih bertahan atau mungkin ada perubahan? Gimana Mbak Nia? Mungkin pernah menemui yang sudah tidak lagi, yang dulu pernah tahlilan sekarang udah tidak lagi, mungkin Mbak Nia pernah mendapati yang seperti itu? Belum sih Ustadz, sampai sekarang masih menjalankan kayak tahlilan, yasinan. Berarti masih sama gitu ya. Ustazah sendiri mungkin ada enggak yang sekarang ini yang dulu mungkin menjalankan amaliyah seperti itu tadi, dari tahlilan, yasinan, kemudian salat tarawih 20 rakaat, kemudian qunut subuh, kemudian sekarang sudah mulai berubah. Mungkin pernah enggak mendapati di Desa Manggala ini yang sudah mulai berubah gitu? Kalau untuk secara garis besarnya emang amaliyah itu masih dijalankan, tetapi ada 1 atau 2 keluarga yang sudah mulai nih
tidak melakukan tidak amaliyah-amaliyah melakukan. tersebut. Mungkin karena mereka sekarang sudah mengikuti pengajian-pengajian yang ada di kabupaten, seperti mereka ikut kajian salafi yang di Masjid gitu. Umar bin Khattab itu setiap hari Sabtu ada beberapa masyarakat yang di Desa Manggala ini bergabung di organisasi tersebut. Jadi setelah bergabung di organisasi atau kajian-kajian yang sering dilakukan organisasi tersebut, mereka mulai meninggalkan perlahan amaliyah-amaliyah yang sudah dijalankan tersebut. Oh gitu ya. Oh jadi pada intinya itu sebenarnya amaliyah itu sudah ada sejak dulu ya? Iya, benar. Sedangkan yang mungkin mulai meninggalkan berarti kan di sekarang-sekarang ini kan? Iya, karena mereka sudah mulai mengikuti Oh kajian-kajian iya, mungkin itu, sudah jadi mereka sudah mendapat ilmu baru, Iya, nah gitu kan, ilmu baru sehingga mereka mulai meninggalkan itu gitu kan. Apakah yang meninggalkan ini sudah sudah banyak atau memang baru beberapa orang saja, Ustaz? hanya beberapa orang saja, beberapa keluarga, palingan antara 1 sampai 2 keluarga saja yang sudah memulai perlahan meninggalkan amaliyah-amaliyah tersebut. Kemudian menurut Ustazah sendiri gitu ya, tentang amaliyah itu tadi ya, seperti yasinan, tahlilan gitu kan. Nah itu, apakah itu merupakan amaliyah yang memang tidak boleh sehingga mereka itu kok banyak ada yang meninggalkan gitu kan? Menurut saya gimana itu tentang amaliyah tersebut gitu kan? Apakah memang harus harus kita teruskan atau memang harus kita tinggalkan gitu? Gimana menurut saya? Kalau saya ambil dari sisi positifnya ya, kan amalan seperti tahlilan tadi kan untuk mengingat atau mendoakan saudara-saudara kita yang telah berpulang terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara kita mendoakan, memberi support kepada keluarga, salah satunya ya mendoakan keluarga tersebut dengan tahlilan tersebut. Jadi kita ambil sisi positifnya. Oh iya. Kemudian Mbak Nia, ya dari mungkin kan Mbak Nia ini jauh lebih muda ya. Jadi dari kawan-kawan Mbak Nia sendiri, bagaimana pandangan Mbak Nia dengan kajian-kajian yang memang mengajak untuk meninggalkan itu? Menurut pandangan Mbak Nia gimana? Apakah bagusnya memang kita ikut yang kajian seperti itu atau memang kita ikut kajian yang memang sudah ada sejak dulu? Bagusnya gimana Mbak Nia? Menurut Mbak Nia? Menurut saya sendiri sih Ustadz, untuk kajian